warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Bapak ini semua diucapkan sehat senang sehingga kita bisa melakukan ibadah bersama, sehingga ini juga dapat bisa mengikuti uraian atau kajian yang akan disampaikan oleh Bapak dan insya Allah akan mengambil tafsir ayat-ayat galau. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat bahwasanya kita semua dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita semua. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi berikutnya sampai akhir zaman. Namun sebelumnya kita membacakan surat Al-Fatihah yang tujuannya kita sampaikan kepada ampunan para orang tua kita yang telah meninggal kita maupun yang masih hidup di tengah kita. Mari kita sampaikan kepada Pak Imam untuk menyampaikan silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita ingin membicarakan satu kalimat sebenarnya yang belakangan sering muncul hadir di negara kita Indonesia. Kalimat itu adalah galau. Galau itu kalau dalam bahasa orang Jawa mungkin bingung atau linglung, atau dia nggak sadar harus berbuat apa, bingung. Banyak duit bingung, nggak banyak duit juga bingung, itu namanya orang galau. Jadi pejabat bingung, nggak jadi pejabat juga bingung, itu namanya orang galau. Cuman kalimat ini memang bisa diterjemahkan dari level paling bawah sampai level paling atas, mulai dari anak muda sampai orang yang sudah sangat tua, itu bisa galau. Nah, kenapa itu terjadi? Sejauh pengetahuan saya, itu terjadi semuanya karena mereka yang sering mengalami hal-hal itu tidak pernah mendengarkan, tidak pernah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu menciptakan mereka manusia itu punya tujuan, punya misi besar, punya tanggung jawab yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah mereka disuruh menjadi seorang khalifah. Yang nomor dua, manusia diciptakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu permasalahannya kemudian adalah secara spesifik kita bisa menebak kalau orang itu galau, biasanya dia itu tidak ngerti apa yang harus dikerjakan. Kalau habis lamar kerja, gak dapat pekerjaan, dia bingung. Punya pacar, tiba-tiba bermasalah, bingung. Sudah punya istri, gak punya anak, bingung juga. Yang sudah punya istri satu, mau pengen dua, takut izin, bingung juga. Jadi bukannya kayak gitu. Itu orang galau. Nah sebenarnya masalah itu tidak akan pernah terjadi manakala orang itu
membaca serta memahami petunjuk sebaik-baiknya petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lewat Al-Qur'an wa sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena zaman dulu tidak ada orang galau, yang ada adalah orang semangat hidup. Kenapa kemudian di tengah-tengah kemewahan, di tengah-tengah kemajuan teknologi yang saat ini hadir di hadapan kita, justru permasalahan terus hadir, silih berganti. Perang putus asa lah, pembunuhan yang semakin canggih lah, ya, mutilasi, penyerangan dan sebagainya. Itu kan di tengah-tengah maraknya, canggihnya teknologi informasi, bahkan ilmu sebenarnya. Ilmu semakin luar biasa, tapi bukan semakin saling masyarakat yang berilmu itu, tapi malah tambah tidak kekaruan. Nah, masalah-masalah itulah yang kemudian sebagai perangkat sosial harus dijelaskan sebenarnya apa problem yang terjadi dan kenapa itu bisa terjadi. Nah, pagi hari ini makalahnya kita sebenarnya tidak ada, kalau dari literaturnya, ayat-ayat galau. Siapa yang menentukan? Tidak ada. Ini saya menentukan aja sendiri. Pokoknya buka laptop, kalau ketemunya ini ya, kita buka aja ya. Ayat-ayat galau mungkin agak laku sebenarnya begitu. Ini makalah dibikin sebentar, sehingga masih banyak bahasa Arabnya, karena kalau diterjemahkan lama. Kalau diterjemahkan butuh waktu 2 jam, jadi nggak usah diterjemahkan sekarang aja. Nanti kalau waktunya ada kita baca Arabnya, nggak ada yang dilewat-lewatin. Bagaimana caranya biar kita tidak galau? Yang pertama, mari kita pahami surat yang sering kita baca, surat Al-Insyirah. Surat apa sih? Insyirah itu artinya kan lapang dada, legowo kalau kata orang tua. Di ayat yang 7 dan 8-nya. Jadi ayat yang pertama ini memerintahkan kepada kita biar kita tidak galau, itu disuruh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat dituntut untuk memiliki semangat bekerja keras, namun apabila hasilnya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menjelaskan begini: Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ay idza faragta min umuri dunya wa asghariha wa qata'ta alaikuha fansabu fil ibadah. Apabila kamu sudah selesai mengerjakan urusan-urusan duniamu dan kesibukannya, jadi kalau sudah selesai mengerjakan semua urusan dunianya, wa qata'ta alaikuha, dan kamu sudah memutuskan dengan hubungan dunia itu, fansabu fil ibadah, maka segeralah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakum, dan kerjakanlah ibadah itu nasyitan farigol, dengan semangat, serius, sekuat tenaga, farigol. Jadi kalau bahasa kita habis-habisan. Jadi kalau habis mengerjakan dunia yang semangat luar biasa, jangan sampai lupa bahwa urusan akhirat juga harus dikerjakan dengan kum nasyitan farigol. Jangan dibalik pemahamannya. Ngurusin dunia yang luar biasa, semangatnya Masya Allah, tetapi ketika diajak berbicara akhirat, mereka itu lebay, lepai, lemes, dan gak ada nafsunya. Nabi kita Muhammad SAW, maka kalau beliau selesai mengerjakan satu pekerjaan, lalu berganti dengan pekerjaan yang lain. Jadi tidak sampai ditunda, apalagi dibiarkan, lalu banyak ngalamun, lalu banyak berpikir macam-macam. Nah, disitulah lahirnya galau itu. Jadi konsepnya apa? Wa idza faragta fansabu. Itu yang harusnya kalau dikerjakan lah, wa ila rabbika farghab. Jadi berharapnya hanya kepada Allah, bekerjanya sudah, berusahanya sudah, ada yang namanya kemudian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya tawakal. Tawakal itu kalau dalam bahasa
bahasa agama kita Islam, ibadah yang paling luar biasa tapi sering dilupakan oleh umat manusia, muslim terutama. Kemarin saya harus baca tafsir surat Al-Baqarah 127 sampai 129 tentang ceritanya Nabi Ibrahim. Ini tawakal yang paling hebat ya, yang akhirnya harus diikuti oleh semua umat manusia yang hidup sesudah. Pada saat Ibu Hajar ditinggal sama suaminya Ibrahim, kan Siti Hajar itu ditaruh di samping Baitullah, yang pada waktu itu tidak ada penduduknya satupun, sehingga air yang diberikan oleh Ibrahim persediaannya habis. Lalu Siti Hajar sebagai seorang tanggung jawab, seorang ibu, dia berusaha untuk lari dari Bukit Sofa dan Marwah untuk mencari orang atau melihat-lihat siapa tahu ada air. Sampai 7 kali ngos-ngosan begitu, ternyata air tidak kunjung datang. Sampai putaran yang ke-7, pada saat beliau ada di Marwah, maka di samping anaknya Ismail itu yang ditaruh di tengah-tengah dua bukit itu, kalau saat ini sumur Zamzam ada di situ, itu Ibu Hajar mendengarkan suara dari Allah SWT. Itu sudah ngos-ngosan itu. Kalau bahasa kita ngos-ngosan, lemes, capek, luar biasa. Ada panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, disampaikan gitu, ya Hajar, sudahlah. Gak usah bolak-balik lagi, gak usah berlari-lari lagi, mintalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya malaikat Jibril itu dia mengepakkan sayapnya, lalu terbuatlah dari kepakan sayapnya malaikat Jibril itu kubangan yang akhirnya mengalir air. Kubangan itu ya kubangan, legok. Nah, dari legokannya malaikat inilah kemudian mengalir air Zamzam. Kemudian ditutup oleh Siti Hajar, karena kalau tidak ditutup, niscaya air Zamzam ini akan menjadi sumber air yang sangat besar. Hadis ini riwayat Bukhari. Fakta ini sebenarnya pengen merubah bagian pemahaman sebagian orang kalau sumur Zamzam itu datang dari kakinya Ismail. Benar begitu? Bagian orang kan ada yang meyakini Siti apa? Zamzam itu karena kakinya Ismail gejuk-gejuk apa? Ya, gerak-gerak lah gitu ya. Tetapi pemahaman ini bisa dibenarkan karena boleh jadi pada saat malaikat Jibril itu mengepakkan sayapnya itu dekat dengan kakinya Ismail. Bisa saja begitu. Mana yang benar? Saya lebih meyakini kalau itu datang dari kebakannya atau kibasannya sayapnya malaikat. Menariknya adalah kalau misalnya kubangan itu tidak ditutup sama Siti Hajar, akan menjadi sumber air yang sangat luar biasa. Mazharnya apa? Kalau itu sumber sampai lari ke Al-Aqwa, nggak akan ada orang yang haji, so. Iya. Dia bisa minum Zamzam di Al-Aqwa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat untuk ratusan tahun kemudian bahwa ini harus ditutup biar air ini, air kemuliaan ini, cara praktek ibadah ini, cara berusaha mendapatkan seperti ini itu dikunjungi oleh semua orang yang mengaku Islam. Sehingga yang namanya sa'i itu tidak ada di tempat lain, adanya hanya di sofa sampai bawah. Pelajarannya apa? Tawakal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah bekerja, sudah belajar, sudah ngapalin, sudah mencari, nggak dapat, nggak bisa, ada ibadah yang lainnya, namanya tawakal. Tawakal itu percaya, mungkin inilah keputusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang harus nggak dapat, memang harus nggak bisa, diterima aja. Karena dengan menerima semua yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita juga akan mendapatkan kebahagiaan yang namanya surga. Dalam banyak hadis Nabi, misalnya Nabi SAW, yang namanya orang tawakal itu nggak akan pernah dapat dosa. Tawakal yang paling hebat itu adalah prinsip yang dikerjakan oleh burung, kata Nabi. Bagaimana sih burung itu? Yakhdu khisanan wa tarihu bitanan.
Burung itu pergi pagi perutnya kosong, pulang sore perutnya kenyang. Yang bikin galau itu Bapak Ibu, dia pergi pagi nggak bawa duit, pulangnya wajib bawa banyak. Saya ulangi kalimatnya, pergi pagi ada pesanan, mau beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Gaji suaminya mepet, mikir dia sampai perjalanan, gimana caranya saya dapat duit banyak? Galau. Yang nggak jelas-jelas ditanda tangani. Dia mikir waktu itu tanda tangan atau diamuk sama istri. Kenapa diamuk sama istri? Karena tadi udah ada pesanan, kudu beli ini, beli itu, beli itu, kudu bisa ini, bisa itu, bisa itu, bisa itu. Anak kita juga begitu. Ujian nilainya kudu summa cum laude. Giliran nilainya jelek, takut anaknya, nggak berani pulang, bingung. Akhirnya bohong sama bapaknya. Berapa nilainya? Dia cetak aja ke percetakan, nilainya di print out. Wih, summa cum laude nilainya. Orang tuanya senang sama kertas itu. Artinya apa? Tawakal itu menyerahkan semua yang sudah dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ayatnya adalah kalau sudah mengerjakan satu pekerjaan yang dikerjakan aja, hasilnya itu yang punya keputusan Allah. Kita tidak boleh eksekusi masalah hasil, karena yang punya hasil itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bekerja, pangkatnya sama, gedungnya sama, kursinya sama, penghasilannya sama, maka cara menikmatinya tidak sama. Nah, disitulah yang namanya tawakal itu. Oh, remanya Allah pengen bikin kita itu beda-beda. Itulah tawakal. Tawakal itu menerima semua yang telah dikerjakan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Lalu apa? Wa akhlis li rabbika niyyah wa rabbah, dan kau murnikanlah ibadahmu itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rabbati, dan dikerjakan karena dia cinta. Dia mengerjakan ibadah itu karena dia senang. Jadi kalau sudah mengerjakan sesuatu urusan dunia, segeralah mengerjakan ibadah mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan ada galau insya Allah. Kenapa begitu? Konsepnya benar. Dia tidak banyak berpikir, tidak banyak berharap, tidak banyak mau berpikir melebihi batas-batas yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan, wa min hadzal qabil, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun ala sihhatihi, la sholata bi hadratit ta'am. Kalian tidak boleh atau tidak sah mengerjakan sholat pada saat waktu makan tiba. Kenapa begitu? Karena kalau sholat waktu makan tiba, akhirnya dua-duanya yang dikerjakan. Maunya ini agama, kalau makan ya makan dulu, kalau sholat kemudian. Jadi jangan sholat ingat makan, atau dibalik, makan sambil sholat, dua-duanya sama terus. Yang benar adalah la sholata bihadratit ta'am, tidak sah sholatnya orang sholat di hadapan makanan atau sholat pada saat waktu makan tiba. Maunya Nabi bagaimana? Satu-satu. Kalau mau sholat ya yang serius, kalau mau makan ya makan yang serius. Jangan ditumpuk-tumpuk. Kita kan waktunya sering nanggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur. Tempe lagi masuk ke penggorengan. Kita bilang apa? Kalau ditinggalkan gosok, nggak diterusin, ada suami yang siap ngamuk, kan taruh-taruhan tuh. Dijelaskannya juga susah. Mau makan siang, tempe gorengnya lagi masuk, bingung. Padahal hadisnya jelas. Ini hadis nanti tolong dipasang di meja makan ya. La sholata bihadratit ta'am, tidak sah sholatnya orang yang sholat pada saat makan itu hadir. Artinya hidangan sudah ada, dia sholat di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hatinya tidak ngobrol sama Allah. Dia tidak bisa memahami bahwa Allah Al-Fatihahnya dijawab oleh Allah. Rasanya enak banget, kayaknya jengkol, kulit melinjo, ikan asin, ini berapa tahu ya, sayur asem, tambah sate goreng panas,
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampainya ada buah pisang semprot. Lengkap lah kira-kira. Ingat makannya lengkap insyaallah. Tidak boleh sama. Jadi konsepnya apa? Wa idza faragta fansabu wa ila rabbika farghab. Jadi kalau sudah mengerjakan urusan dunia, beraktivitas dan macam-macam, segeralah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang sama-sama disepakati sahihnya adalah idza uqimatis shalat wa hadaral isya fabda'u bil asya. Apabila didirikan sholat isya, lalu hadir waktu makan malam, fabda'u bil asya, maka dahulukanlah makan malam itu. Makan malam itu jam berapa sih paling enak? Habis maghrib ya. Habis maghrib menjelang isya. Kalau ngikutin hadis ini, maka pada saat kita mau makan kok adzan isya, biarkan adzannya duluan, silahkan makan dulu. Kalau yang mau benar kata Pak Dokter, makan malam itu yang bagus setengah 6. Jadi belum waktu maghrib, jauh dari isya. Nah, Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Apabila dikerjakan sholat wa hadaral isya dan datang pada waktu makan malam, maka dulukanlah makan malam itu. Artinya apa? Biar satu-satu. Sholat isyanya dulu, baru makan. Atau dibalik, makan dulu, baru sholat isya. Dua-duanya benar. Yang salah itu kalau digabung jadi satu. Makan sambil sholat atau sholat sambil ingat makan, itu salah dua-duanya. Atau dalam bahasa pekerjaan yang lain, contoh-contoh yang lain, mau tidur dulu atau mau sholat dulu, nah kan serba salah. Ini biasa penyakitnya orang yang sudah agak sepuh, maaf. Biasa kan sering ngantuk-ngantuk. Dia ngantuknya itu sudah mendekati sholat. Jam 12 kurang 5 menit ngantuk. Giliran dia tidur sampai jam 3 lebih 5 menit. Ngos-ngosan kan dia sholat tidurnya. Nah itu gimana caranya? Nah kalau menurut saya yang paling benar adalah kalau waktunya ngantuk ya tidur. Tapi karena ini kondisinya darurat, ya niatlah nanti untuk dijama. Mungkin lebih aman itu, udah dijama aja deh. Kalau sholat juga percuma. Matanya ngantuk gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngantuk. Bacanya ngawur. Ada ayatnya kemudian. La taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian tidak boleh mengerjakan sholat ketika kalian sedang dalam kondisi mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Kalau orang ngantuk itu, saya jamin yang dia ucapkan itu dia nggak ngerti. Kenapa? Ngantuk. Yang ngantuk itu yang konsentrasinya cuma tidur. Mana ada orang ngantuk dalam ibadah? Yang ada ngantuk konsentrasinya tidur. Alhamdulillah ya teman. Orang ngantuk itu yang paling enak itu pada waktu khutbah Jumat. Wallah itu paling enak. Setahu saya orang kalau mau khutbah Jumat dari rumah itu sudah dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ngantuha fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Lo Jumatan belum dimulai udah ngantuk itu gimana? Ngantuk aja kok pakai nama itu kelewatan. Jadi assalamualaikum ngantuknya mulai. Itu paling enak. Padahal sudah diumumkan itu. Mendengarkan khutbah Jumat itu adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Memang boleh ngantuk, tapi boleh cukup belasan gitu. Karena kalau ngantuk dianggap nggak sah, waduh Jumatannya diulang semua kan gitu ya. Karena kalau ada 30 orang yang ngantuk 29, yang satu yang dengerin, yang bawa transport ustadznya kan kalau ngantuk nggak enak kan. Belum ada juga dia sama ustadznya. Terus apa? Kata Imam Mujahid, beliau ini seorang tabi'in, tentang ayat ini, idza faragta min amri dunya faqumta ila shalah fansab li rabbik
Kata Mujahid seorang tabi'in, apabila kamu sudah selesai mengerjakan urusan dunia, maka lalu berdirilah untuk mengerjakan sholat, fansab li rabbik, dan engkau memintalah atau berharaplah kepada Tuhanmu. Bapak Ibu, ini kalimatnya kayaknya sederhana, tetapi kalau diterjemahkan negara kita saya jamin bagus. Sekarang kalau kita bertanya sama negara kita Indonesia, bagaimana caranya orang mendapatkan pekerjaan gitu, jawabannya apa? Halo? Nyuap? Nyogok? Ketemu HRD? Atau dia kirim lamaran online, lalu dia sholat sama Allah banyak-banyak. Mana yang ada di Indonesia? Nyogok. Udah disepakati aja, nyogok. Apa jawabannya mereka? Kalau nggak pakai nyogok Pak Ustaz, nggak mungkin diterima. Wah, ini luar biasa bencana. Karena judul awalnya sudah salah, sampai ujung juga nanti salah terus. Padahal maunya Allah bagaimana? Wa idza faraqta fansabu wa ila rabbika. Cari dulu semangat dunianya, kompetisinya mana? Katanya sarjana paling bagus, kampusnya paling bagus. Pakai kompetisi dong, pakai lamar-lamar dong, pakai usaha dong, pakai macam-macam dong. Kalau sudah usaha, sudah macam-macam, baru minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nemuin HRD-nya deh. Bagaimana kita nggak bingung ya? Sekarang bayar sekolah di STPDN itu, STPDN, STIP, yang saya tahu nih belakangan 150 juta bagaimana? Tapi mereka senang untuk bayar 150 juta. Alasannya apa? Sekali berlayar kembali modal. Menarik ya? Sekolah tinggi ilmu pelayaran ya. Itu bayarnya Pak 150 juta, padahal punya orang dalam Pak. Berarti kalau nggak punya orang dalam, lebih dari 150 juta. Tapi orang ini senang. Habis gimana Pak Ustadz, kalau nggak bayar kita nggak bisa juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu pekerjaannya kita, kalau itu hobinya kita, mari kita berpikir yang rasional. Bertawakallah sama Allah. Rezeki itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya semenjak lahir sampai hari ini memang alhamdulillah belum pernah bekerja. Jadi nyogok-nyogok saya juga nggak pernah. Saya saat ini masuk di PNJ itu prosesnya nggak pakai nyogok-nyogok, diajar. Kan ajar di UI sederhana, nggak pakai nyogok-nyogok. Nggak tahu nanti kalau mau jadi PNS ya, nanti kita tunggu. Kalau nanti pada waktunya jadi PNS harus pakai duit, saya umumkan di sama jemaah saya. Saya nggak mau jadi PNS ini kira-kira suruh. Saat ini saya punya SK, dosen honorer punya, sudah keluar setahun yang lalu. Tetapi kalau nanti pada ujungnya harus nyogok, saya mendingan ngaji aja. Ngaji, Bismillah, toh semuanya sudah ada. Maksudnya semuanya sudah ada, apa? Makan bisa, anak sekolah sudah, apa lagi? Istri punya. Selesai masalahnya, apa yang mau dicari? Tolong dinasihatkan sama anak-anak kita. Kalau kuliahnya sudah bagus, silakan kompetisi. Kalau kompetisi itu hebat hasilnya, dia akan melamar. Apalagi sekarang modelnya teknologi kan, lamar, tinggal klik doang kok. Nunggu dipanggil, kompetisi itu namanya. Akhirnya apa? Tiap malam dia akan tahajud terus. Ya Allah, aku sudah kirim lamaran banyak. Nah kan, kalau yang langsung ketemu model sistem kayak sekarang kan nggak ada orang sholat tahajud. Nggak sholat tahajud, ada. Kenapa? Udah pasti diterima, kenapa sholat? Kan gitu. Dia nggak akan sholat tahajud, dia nggak akan pernah berharap sama Allah. Yang dia harapkan adalah hasil dari karena ketemu itu. Masya Allah. Hati-hati. Jadi kalau ini dipahami kalimatnya Mujahid ini apa? Kalau sudah selesai urusan dunianya, berusaha luar biasa, coba minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak lagi mau meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mintanya sama manusia, berharapnya sama manusia, akhirnya ini sistem, ini gaya hidup terus akan jadi permasalahan.
Kalau awalnya sudah nggak bagus, itu indikasi ke depannya pasti nggak bagus. Sampai nanti. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, tapi memang kalau ngomongin fikih itu begini. Ada satu ulama yang masih saya ingat sampai hari ini ya. Imam Nawawi itu pernah mengatakan begini. Yang namanya menyuap itu menjadi legal manakala sistem yang ada di sebuah negara itu seperti itu. Tanpa begitu tidak akan pernah selesai urusannya. Menyuap ini kan kalau diterjemahkan kan memberikan sesuatu untuk mempermudah urusannya. Kalau bahasanya dia itu apa? Yalwi ad-dalwa. Jadi dia itu memanjangkan kabel, seret gitu. Nah, kabel ini diberikan untuk memudahkan urusannya, mancing kalau kata kita. Itulah yang namanya nyuap. Jadi kalau tidak pakai duit, urusan kita tidak selesai. Sederhananya begitu. Ustaz kalau bikin SIM bagaimana Ustaz? Saya kalau bikin SIM, yang agak lucu waktu saya bikin SIM mobil. Tes banyak orang kan di Bekasi. Wah, bayangan saya gini. Ini kayaknya sampai jalan juga nggak mungkin lulus ini bikin SIM kayak gini. Jadi mobilnya disuruh maju cepat, mundurnya butuh rapat, nggak boleh kena satupun itu kayu yang didirikan. Dalam hati saya siapapun juga nggak pernah bisa saya bilang. Akhirnya dicoba sama yang uji itu 2 kali dia tetap aja ada yang jatuh. Yang uji aja nggak becus, apa lagi yang mau diuji? Ternyata Pak, alhamdulillah 1 jam setelah kita di briefing ada ratusan orang itu naik mobil 15 orang. Kata aki-aki ini, bapak, ibu-ibu, karena ada ibunya yang ujian. Ini kalau ujian benar sesuai aturan sampai kiamat juga nggak selesai. Nah terus gimana Pak? Udah taruh aja di bawah kursi seikhlasnya. Wah, menarik ini dalam hati saya. Jadi gimana kayak udah taruh aja seikhlasnya di bawah mobil, nanti kalau ditanya sudah lulus. Oh begitu. Saya ikut-ikut aja 5.000. Loh, dia bilang begitu. Ujian sampai mati juga nggak selesai. Oh begitu caranya. Naruh 5.000, ada yang 10.000, ada 15 orang lulus. Tambah lagi 15 orang. Begitu ternyata ujiannya. Lulus Pak. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya tadinya bayangin, kayaknya nggak bisa ujian kayak gitu. Alhamdulillah lulus Pak. Saya naruh duit 5.000 itu Pak. Ini duit. Biar buat beli rokok aja, jangan buat makan. Nanti kalau dibuat makan jadi daging itu panas dagingnya. Oh ya, iya. Buat beli rokok aja. Kalau beli rokok kan diisep keluar lagi. Ada hadisnya Nabi Ki. Emang apa hadisnya? Kalau ada daging tumbuh karena duit yang gak jelas kayak begini, itu neraka lebih berhak masukin orang itu. Wih, kamu ini siapa sih katanya? Ya, ini saya separuh guru ngaji Ki. Masa saya harus diajarin nyamplok-nyamplok gini Ki? Yaudah nanti saya dengerin gitu. Itu agak dua. Kalau Bapak ujian sekarang sih yang uji SIM mobil di Bekasi itu kan aki-aki tuh orang ujung harapan pakai kaos polisi gitu kan. Oh cara lulusnya begitu ternyata. Sampai kiamat nggak akan lulus. Nah terus gimana kayak panik semua orang kan? Orang aja di bawah polisi seikhlasnya. Wis kayak di pinggir jalan aja seikhlasnya. Alhamdulillah, itu baru urusan kecil Pak. Yang pernah saya alami ya, selama saya bikin SIM. Dan yang lain-lain. Ya, namanya akan dari dunia gitu. Mari kita berusaha, karena memang sistemnya dibikin begitu falsafahnya kita. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan kita kira-kira itu kan capek ya. Lalu dalam riwayat yang lain, idza qumta ila shalah fansab fi hajatika. Apabila kamu sudah selesai mengerjakan sholat, maka segeralah mengerjakan kebutuhanmu tentang dunia. Dibalik konsepnya. Riwayatnya begitu. Tetapi dari riwayat yang di atas yang disampaikan oleh Nabi, urusan dunia itu diselesaikan dulu, baru kalau itu akhiratnya itu serius. Jadi dua-duanya serius, penyakit galau itu tidak akan pernah ada. Nggak akan pernah ada. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Ibnu Mas'ud yang mana tadi? Idza faraqta minal fara'id fansabu fi qiyamil lail. Menurut Ibnu Mas'ud,
Maksud dari ayat ini adalah apabila kamu sudah selesai mengerjakan yang wajib-wajib, maka segeralah mengerjakan sholat malam. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, yang namanya sholat malam dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan apa? Afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sholat yang paling baik setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat malam itu ada banyak kemungkinan, bisa tahajud, bisa witir, dan lain-lain sebagainya. Yang pasti yang dikerjakan pada waktu malam hari. Menariknya, sholat malam itu hebat dibandingkan sholat-sholat yang lain adalah pada waktu sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah mengatakan kepada kita begini, mana orang-orang yang beristighfar aku maafkan, mana orang-orang yang meminta aku beri, mana orang-orang yang berdoa aku kabulkan. Kalimatnya agak sama tapi berbeda substansinya. Meminta tidak sama dengan berdoa. Kalau meminta itu sesuatu yang masih baru dan kita belum tahu. Ya Allah, saya minta begini. Kalau berdoa itu mendoakan orang-orang yang sudah ada, minta badan kita sehat, anak kita saleh, kan itu berdoa itu. Tetapi judulnya dua-duanya akan diiyakan oleh Allah. Mau meminta diberi, berdoa dikabulkan. Itu adanya di sepertiga malam. Sepertiga malam itu mulai dari jam 3.10 sampai menjelang subuh. Itu sepertiga malam. Ada juga tafsir yang menjelaskan begini, yang namanya sholat malam itu pemahamannya ada dua. Ada sholat tahajud yang memang harus dilakukan setelah bangun tidur, tetapi ada juga hadis Nabi yang mengatakan apa? Sholat malam pada waktu semua manusia sudah tidur. Artinya kalau kita belum tidur boleh sholat tahajud, asal umumnya manusia sudah tidur. Kan ada hadis Nabi begitu kan? Wassallu bil laili wan nasu niyamun. Kalian sholat malamlah pada saat manusia sudah tidur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidurnya agak susah, kan nggak pernah bisa sholat tahajud dong, karena belum tidur. Nah, jadi kita boleh menggunakan dalil itu. Artinya apa? Kata Nabi, ini orang yang sholat malam pada waktu semua manusia tidur, ternyata dia masuk surga juga. Dia masuk surga. Gitu. Sehingga apa? Setelah kita mengerjakan yang wajib-wajib, yang pokok-pokok dan macam-macam, bicaralah sunnah yang paling istimewa, sholat malam. Sholat malam ini itulah orang yang kemudian dijanjikan oleh Al-Quran derajatnya akan diangkat. Gitu. Kan begitu kan? Asa ayyab wa asarab buka maqamam mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa dianjurkan dibaca pada waktu kita lewat belakang makam Ibrahim, karena memang itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, tolong kau masukkan aku ke dalam masuk yang benar, penyelesaian yang baik. Tolong keluarkan aku dari masalah ini dengan penyelesaian yang baik. Dia pulang dari umrah yang tadinya ribut mulu sama suaminya, kalau memang ditakdirkan rukun, balik dari umrah aman. Tapi kalau ditakdirkan tidak baik, pulang dari umrah bubar. Adil Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sekarang bentar-bentar umroh karena mau menyelesaikan masalahnya. Jadi sudah bisa dipastikan orang yang pergi umroh itu adalah orang-orang bermasalah. Lah iya, serius. Kalau yang nganterin? Kalau yang nganterin kewajiban. Nganterin orang bermasalah kan bagus daripada nggak dianterin. Jadi saya tanggal 14 besok mau nganterin orang-orang bermasalah lagi. Jumlahnya 41 orang. Saya belum berangkat aja, BBM-nya sudah banyak ustaz. Nanti tolong saya diantarkan, saya pengen berdoa. Anak saya belum dapat jodoh ustaz. Suami saya sering-sering sakit ustaz. Masalah semua ternyata. Belum berangkat sudah masalahnya numpuk. Oh ternyata betul. Maka pada saat kita manasik kita kasih tahu Bapak Ibu, ada yang punya masalah enggak?
sambil dijelaskan mana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang sakit-sakit, saya bilang sama mereka begini. Bapak Ibu, rukun yamani itu kan setiap harinya dipegang oleh 70 malaikat. Rukun yamani. Kalau kita sampai di rukun yamani, kalau bisa menciumnya, kalau contohnya atau istilah, maka 70 malaikat yang ada di situ itu akan mendoakan diri kita. Maka kita disunahkan di situ membaca doa Allahumma inna nas'aluka al-afafa wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabb. Kan dia minta sehat gitu kan? Tolong aku beri kesehatan. Yang mengaminkan 70 malaikat. Dia selesai tawaf putaran pertamanya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tambah sehat. Paling dia sakit lagi kalau pulang ke Indonesia. Yang penting di situ sehat dulu. Minimal kan dia senang dulu. Alhamdulillah Ustaz, dikabulkan sama Allah. Alhamdulillah. Even sampai Indonesia nanti ada itu kan takdirnya Allah begitu. Yang penting sampai situ dia senang dulu. Rukunnya malaikat ada 70 malaikatnya. Minta sehat, minta kebaikan. Malaikatnya yang mengaminkan, orang senang Pak, sehat pasti. Subhanallah. Yang salah ya. Kalau sampai rukun yamani, dia bawa serban, digasur-gasurin rukun yamani. Bawa pulang, serbannya dikasih air putih, nyembuhin orang sakit. Itu jelas salah. Apa ada orang begitu? Ada. Banyak. Jangankan rukun yamani, makam Ibrahim yang nggak ada apa-apanya jadi gasur-gasurin. Ya Allah. Padahal jelas ada polisinya itu. Haji haram. Maafis syekh makam Ibrahim. Kelas antruku. Lewat. Nggak usah nyentuh, nggak usah megang, nggak usah. Itu aturan. Jadi kalau orang yang bisa mengerjakan sesuatu yang istimewa itu lewat qiyamul lail, saya jamin tidak ada yang lain. Sholat malam ya. Mengerjakan yang wajib-wajib. Lanjutkan. Fa'idha faraqta fansabu, menurut Ibnu Abbas ada yang mengatakan itu adalah di dalam doa. Berdoa ya. Zaid bin Aslam dari Abduhab mengatakan, beliau seorang tabi'in, wa idza faraqta dari jihad, apabila selesai dari jihad, fansab fil ibadah, maka segeralah melakukan ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghabu ij'al niyatuka wa raghibatuka ila Allah. Jadikanlah niat hidupmu dan kecintaanmu, hobimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita habis sholat yang dikerjakan apa Bapak itu sekarang? Megang handphone, buka iPhone, lihat SMS, benar begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya menurut saya. Lo masih ada Allah ya? Kan kalimatnya Nabi apa? Kalau kita sholat ke hadapan Allah, lalu kita tidak berpaling, Allah itu kan selalu di hadapan kita. Selama dia tidak berpaling. Tapi kalau dia habis sholat langsung berpaling kepada Apple, Samsung, Galaxy dan macam-macam, Allahnya berarti sudah pergi. Itulah saat ini kita dibubukkan sama teknologi yang namanya mengganggu itu begitu. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melakukan apapun dengan ketenangan, kenyamanan batin, karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memelihara ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolak yang sering kita dengar ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan ini dikotak ayatnya ya, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Perhatikan kalimatnya, Allah kalau dia tawakal
dicukupkan keperluannya. Emang perlunya kita itu apa sih? Bertawakallah. Pengen kaya, tawakal judulnya. Pengen tenang, tawakal judulnya. Pengen hebat, tawakal judulnya. Tawakal itu setelah dia berusaha. Belajar dulu Al-Quran, belajar dulu membaca. Kalau sudah nggak bisa, baru tawakal. Ya Allah, udah deh tawakal. Susah belajar dulu. Ingat satu, lupa dua. Ingat dua, lupa tiga. Capek. Nah, itu namanya nggak tawakal, putus asa namanya. Orang tawakal itu dia harus selalu mengerjakan. Hasilnya diserahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang bertawakal apa? Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Takdirnya sudah diukur. Semua urusan di muka bumi ini itu takdirnya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah lebih. Enggak akan pernah. Likulli syai'in qadra. Pasti dipastikan, ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa begini cara mengerjakannya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang tua jangan memasang target kepada anak-anak kita. Biarkan aja. Sekolah nggak lulus, kita harus bilang begini. Memang kan, kalau orang sekolah lulus tidak jamin kita bahagia. Tapi kalau kalian, oh kamu harus lulus, kamu harus begini, itu plus minus. Ada baiknya, ada nggak baiknya. Nggak baiknya apa? Kalau misalnya target itu nggak kesampaian, ini anak pasti galau, stres, gila. Artinya cita-cita yang tadi setinggi langit, nggak ada di tinggi langit, ada di dalam bumi. Nggak ada cita-citanya. Biarkan aja dia mengalir. Orang tua itu kan hanya berkewajiban membimbing sama mengawasi. Kuliahnya kemana, mau jadi apa, diarahkan aja seret. Sambil dibimbing pelan-pelan. Nanti hasilnya insya Allah lebih bagus. Nyari kerjaan pakai bahasa doa, nggak usah pakai bahasa tekniknya. Baca doa saja. Ramal sudah, kompetisinya jalan, mau perginya cium tangan sama bapak ibunya, insya Allah. Itu pengalaman pribadi saya begitu. Jadi nyari pekerjaan. Tapi memang saya tidak pernah nyari pekerjaan sih ya. Jadi saya tidak susah. Setahu saya kalau mau punya urusan, saya telepon bapak ibu saya doang. Saya mau melamar kuliah waktu itu ya, melamar kuliah. Ya semoga diterima nanti kalau diterima di situ saya potongin kambing. Wih, nah, alhamdulillah sama Allah nggak diterima waktu itu. Tahun pertama nggak diterima, tapi saya nggak nyogok karena di Libya nggak bisa disogok. Tahun berikutnya kita coba lagi. Alhamdulillah nggak diterima juga. Baru tahun ketiganya, nggak usah daftar. Ujuk-ujuk kita ikut muqabalah saksian, langsung interview, lulus sama relawan. Allah itu maunya itu ditunda saja. Kemarin saya baca hadis Nabi, Allah itu ketawa geli liatin hamba-hambanya yang putus asa. Padahal jalan keluarnya itu hamba sudah dekat sama dia. Cuma dia nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita pusing, bingung, mentok pikirannya kita gitu, itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menertawakan diri kita karena kita putus asa. Padahal jalan keluarnya sudah ada. Sedikit lagi dia sampai di titik itu. Janganlah, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan zalim. Ini nggak benar pasti. Begitu kan akhirnya kalimatnya. Karena jalan yang halal itu sudah ada. Cuman dia gak sabar akhirnya mencari yang salah-salah gitu. Masya Allah. Jadi judulnya apa nomor 1? Tawakal ya. Tidak akan ada orang yang galau kalau dia paham bahwa semua yang dia kerjakan untuk Allah dan segera menyelesaikan sesuatu dan yang lainnya. Kalau ada sikap melamun yang tidak perlu menghayal berlebihan tanpa diimbangi keyakinan. Anak kita putus pacaran, pikirannya hilang, kayaknya nggak ada wanita lebih cantik. Salah. Kita harus berani bilang, nah, hilang satu ada 1000. Anda harus punya prinsip, hilang satu akan datang yang lebih baik. Kalau kurang percaya kita bacakan Al-Quran. Segala sesuatu yang diambil sama Allah pasti diganti lebih baik. Yang nomor 2, bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar di sini bukan berarti menunggu dan pasrah begitu saja.
Sabar dalam artian menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai yang terbaik dan senantiasa mempersiapkan diri untuk melakukan yang terbaik pula. Allah mengingatkan kita kepada surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Tafsirnya, kata-kata isbiru wa sabiru wa rabit menurut Hasan Al-Basri, beliau ini seorang tabi'i, mengatakan umiru ayasbiru ala dinahumul ladzi tadahu Allahu lahum wa huwal Islam. Allah memerintahkan kepada mereka orang beriman untuk bersabar atas agama mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Janganlah meninggalkan Islam itu karena kesulitan, karena penderitaan, karena kesenangan. Hatta yamutu muslimin, sampai orang itu mati dalam kondisi Islam. Sabar. Maka judulnya itu tadi. Kalau itu muncul lahir karena dia tidak, nomor satu dia tidak tawakal, tidak paham kalau sebenarnya dibutuhkan semua. Yang nomor dua dia nggak sabar. Kapan kita berhasil, kapan ada, kapan itu kan dia nggak sabar. Padahal konsepnya harus bersabar. Wa ayusabiru al-ma'da alladhi yaqtuluna dinahum, dan kita diperintahkan untuk sabar terhadap musuh-musuh kita yang menyembunyikan agama mereka. Inilah maksud daripada kata-kata sabar. Lalu yang nomor tiga, al-murabit, waspada ya. Wa amal murabitu fahiya al-mudawamatu fi makan ibadati was-sabat. Yang disebut murabit, waspada, itu adalah istiqomah terus-menerus di dalam tempat ibadah dan teguh. Ini yang kita tidak akan pernah galau. Wakilah ada yang menafsirkan yang namanya murabit itu waspada adalah iqtidarus sholati ba'da sholat, mengerjakan sholat jamaah setelah sholat jamaah dikerjakan. Itu namanya waspada. Galau juga tidak akan hadir ketika dia selalu waspada. Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada kita iqtidarus sholati ba'da sholat. Ada banyak hadis Nabi. Nomor satu, riwayat Muslim dan Nasa'i. Kata Nabi Muhammad SAW bersumber dari sahabat Abu Hurairah, ala ukhbirukum bima yanqudhu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Kata Nabi, yang nomor satu, isbabul wudu'a alal makan, menyempurnakan wudu atas anggota-anggota yang dimakruhkan atau sulit dalam kondisi kedinginan. Jadi wudu itu harus sempurna. Basuh sikunya harus sempurna sampai tempatnya. Basuh kakinya harus sempurna sampai di atas tumitnya. Basuh telinganya harus sempurna. Basuh kepalanya dari depan ke belakang. Itu sempurna namanya. Kata Imam Syafi'i juga begitu sebenarnya. Cuma memang ada pendapatnya beliau yang kalau misalnya sehelai rambut saya sudah basah, ya sudah, yakfi, cukup. Yang dipakai sama kita kan selangkah belakang ini kan yang dipikir-pikir itu kan. Padahal Imam Syafi'i juga menggunakan hadis yang riwayat Muslim itu, yang nanya basuh kepala itu adalah fi muqaddami ra'sihi summa ila qafahu. La qafahu itu sampai belakang, summa yuraddiha, kembalikan ke depan. Itu sempurna betul. Hatta Imam Syafi'i juga begitu sebenarnya. Cuman yang sampai ke telinga kita, yang dipandang benar oleh kita ya tadi, kalau bahasa saya sih ipik-ipik, memang sah ya. Sah menurut Imam Syafi'i. Karena yang digunakan adalah ayat wamsahu birusikum, kalian basahlah atau usaplah dengan sebagian kepala kalian. Jadi ada sehelai rambut saja yang sudah basah, selesai. Tapi kalau mau sempurna, nah begitu tadi. Setahu saya ini disepakati oleh 4 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi semuanya pakai itu. Berwudu yang sempurna. Kalau itu bisa sempurna, menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Yang nomor 2 apa? Wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah menuju masjid.
banyak melangkah menuju masjid. Di samping menghapuskan dosa itu melangkah menuju masjid akan mengangkat derajat kita. Sekarang mungkin kalau orang sering ke masjid dicengin kali ya, itu pengangguran, kerjanya cuma ke masjid aja gitu. Tenang, sabar Pak. Prinsipnya cuma yang penting kan saya tidak minta makan sama kamu. Selesai kan? Gak usah ditangkupin kalau ada yang cengin begitu. Tuh belagu tuh, boleh tuh orang-orang baru pensiun pasti duitnya udah gak banyak tuh. Masjid aja kerjanya. Menghina banget itu orang ya. Oh iya. Kita doakan aja orang-orang yang begitu semoga sehat lah. Ya daripada kita jelek kan. Nah, kalau dicengin jangan macam pokoknya banyak melakukan ke masjid. Lalu yang nomor apa? Pada dikumur ebak tinggal Rasulullah pada sholat, menunggu sholat jamaah setelah selesai mengerjakan sholat jamaah. Hadis sahih ini Pak, itu bisa dikerjakan kalau kita ada di Mekah Pak. Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke sana, pastikan begini. Habis asar pulangnya habis isya, benar gitu? Benar. Habis sholat apa lagi? Kan semuanya sudah lewat ya. Asar, maghrib, isya. Tinggal subuh kan? Subuh itu dia kerjakan datang sholat subuh jam 3, pulangnya jam setengah 8 pagi. Benar? Memang ada beberapa jamaah yang pergi jam 3, belajar dulu 1 jam setengah, masuk masjidnya setengah 5. Ada juga yang begitu. Ih, beneran. Banyak. Kalau asar berangkatnya jam 2, masuk ke masjidnya jam setengah 4 karena asarnya jam 4. Belajar dulu tawaf di tempat lain. Ada gitu. Tapi alhamdulillah jamaah saya kemarin agak bagus-bagus. Bapak Ibu nggak usah belanja. Nanti waktunya belanja saya kasih tahu. Saya antarkan belanja apa. Ibu berapa bawa duit berapa ribu US dollar? Pastikan habis. Iya. Saya pastikan habis. Ibu, giliran hari terakhir kita mau sebelum tawaf pada hari Jumat, hari Kamis saya antarkan mereka belanja. Ibu mau belanja apa? Berapa ratus ribu dolar? Beli emas 2 kilo, kita pulang. Masa dia nggak habis duitnya? Beli emas 2 kilo, lepas pasti Pak. Oh iya juga ya. Beli emas 2 kilo daripada asal pergi sholat belanja kaos kaki 5 rial 1 karo. Beli kamis 20 rial 2 karo yang mau dibagi orang-orang gak penting gitu kan. Itu kan oleh-olehnya orang gak penting menurut saya. Kaos kaki 1 karo 5 rial, 1 karo 5 rial, gamis 1 karo 5 rial, jilbab 5 rial 1 karo kan itu kan. Itu dikasih tetangga-tetangga yang gak terlalu spesial kan. Yang spesial kan gak mungkin di situ. Ya pasti perginya ke Hilton, kalau gak ke Zam-Zam, kalau gak kemana? Toko yang bagus kan? Kan nggak mungkin ngasih ustadznya di pinggir jalan beliin baju gamis harganya 15 rial. Ya ketahuan kan? Jangan. Beda. Lebih baik sekali belanja, oke. Tapi nunggu sholatnya lama. Kalau berangkatnya jam 2, masuk masjidnya setengah 3. Jangan berangkat jam 2, masuk masjidnya setengah 4. Tinggal sedikit lagi. Kenapa? Muter-muter dulu. Hari ini Mekah Madinah subhanallah, godaannya tambah banyak. Sekarang model di Madinah itu ya, yang jualan gamis hitam-hitam itu diampar dan nggak pergi. Pagi, sore, siang, malam ada di situ. 15 rial. Jadi pada saat saya lewat jam 3 malam, orang Indonesia nenek-nenek, saya ukurannya sama orang, buat kanggo cucuku katanya. Yang ukurannya sama orang katanya. Ini orang kalau di masjidnya Nabi bukannya iktikaf di masjid Nabi baca salawat banyak-banyak. Lo jam 3 malam belanja ya Pak. Jangan begitulah. Terus itu yang disebut dengan waspada. Yakin, sabar, menjaga diri agar dia waspada, itu yang akan menyebabkan orang itu tidak galau ya. Dalam hadis yang lain, habis jam berapa? Kan tadi saya bilang kalau sudah habis ya kita habis. Ada lagi hadis yang lain misalnya, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Hadis riwayat Bukhari ya. Waspada di jalan Allah
satu hari itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Waspada itu artinya selalu diri kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada kalau tiba-tiba sakit, waspada kalau tiba-tiba ada masalah, waspada. Nah, itu namanya waspada di jalan Allah. Artinya apa? Dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berharap kepada orang lain. Apalagi menggantungkan urusannya sama orang lain. Akhirnya dia akan galau setiap hari. Sama Allah lah kita gantungkan urusannya. Riba, waspada kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama sudah bilang hadis, ada bagusnya kita lewati yang nomor 3. Ayat yang ketiga, berteguh hati dan pikirannya sehat. Terkait dengan makna galau, jika dipahami keresahan hati, maka kita sebagai umat Islam harus memiliki keteguhan hati dan pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semesta alam ini. Jadi tidak ada lagi kebimbangan mau jadi apa dan kemana masa depan kita. Kita lihat firman Allah Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, wahai Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini ayat kalau dipahami, semua aktivitas kita itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Nabi dan semua orang Islam. Artinya apa? Pikirannya kita harus terbayang bahwa kalau saya mengerjakan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala melihat dan memberikan balasan. Jadi tidak usah cari muka. Cari muka itu aib. Cari muka itu tidak bagus. Cari muka itu jelas tidak dibenarkan. Kerja saja profesional, sesuai dengan job description-nya jelas. Yang dikerjakan apa, selesai jam berapa, gajinya berapa, sudah. Tapi kalau pekerjaannya kita tidak begitu cara memahaminya, yang pasti pikirannya kita tidak sehat. Jadi bekerjalah, biar Allah yang akan menghargai pekerjaan kita. Dengan bekerja yang benar, baik, Allah Subhanahu wa taala yang akan memperlihatkan kebaikan pekerjaan kita kepada semua orang, profesional, jujur, benar dalam pekerjaannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa semua pekerjaan kita prinsipnya akan dikembalikan, diperlihatkan kepada kita dan kepada akhirnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan dari sahabat Abu Sa'id, "Lau anna ahadukum ya'mal fi sa'atin sama laisa laha baban wa la quwwah la akhrajallahu 'amalahu lin-nas ka'ina man kana." Kalau salah satu di antara kalian berbuat di dalam tanah lapang yang sangat sunyi, yang tidak ada jalan masuk menuju ke situ, tapi kita berbuat begitu, la akhrajallahu 'amalahu lin-nas. Niscaya Allah akan mengeluarkan pekerjaan itu kepada manusia. Allah akan memperlihatkan pekerjaan itu kepada manusia. Kainaman di mana saja dia berada. Saya kasih contoh kepada beberapa waktu yang lalu, kalau kita nonton Big Andy gitu ya, acara variety show yang paling hebat, dia bisa menghadirkan orang-orang ikhlas pada waktu kasusnya Suster Abu, kasusnya Kang Sugeng tukang kaki palsu. Kita lihat keikhlasannya Kang Sugeng misalnya. Kang Sugeng itu pada saat dia berdiri di sampingnya Pak Jero Wajid pada waktu Menteri Pariwisata, ditanya, Kang Sugeng, Anda kenal nggak siapa orang yang berdiri di samping Anda? Dia bilang, ngerti Pak Sopo. Tapi Kang Sugeng ini sudah berbuat di kampungnya. Dia sudah beraktivitas banyak membantu orang yang nggak punya kaki-kaki palsu. Karena kakinya dia sendiri adalah palsu. Dia berbuat. Adanya di ujung Berung. Bisa masuk ke TV, ketemu sama menteri. Kalau bahasa logika Indonesianya, bahasa orang Indonesianya, mana lebih hebat?
antara kita yang sudah sering berbuat tapi nggak pernah ketemu menteri. Saya ingin mengatakan begini, orang kalau berbuat dan judulnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya, kainaman kana, di mana saja dia berada. Siapa yang bisa nyangka tukang sampah yang tukang nyabutin paku di pohon-pohon di Bandung, orang tua yang pakai sepeda muter-muter, kalau ada sampah dia sapu, dia bersihkan, masuk televisi juga, akhirnya dapat penghargaan macam-macam. Itu kan sama Allah Subhanahu wa taala kan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya, karena kebaikannya, diperlihatkan suatu ketika oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kalau judulnya ikhlas, la akhrajallahu amalahu linnasi kaina man kana. Allah pasti mengeluarkannya. Allah pasti memperlihatkannya. Jadi kalau ada orang baru masuk ke kantor kita, tiba-tiba pangkatnya langsung tinggi, Bapak jangan marah, Bapak nggak boleh benci, lalu datang ke yang subur, haram. Itu kan masalahnya begitu. Ya itu kalau ada orang hebat tanpa proses kayak dia, padahal dia prosesnya lebih hebat. Sholat tahajudnya lebih hebat, infaknya lebih kencang, dia prosesnya lebih jauh, lebih cepat. Subhanallah. Kan begitu boleh Pak? Bukan hanya pakai data di atas kertas, ijazahnya bagus, macamnya bagus, kertas bisa dibikin, Bapak. Tapi doa, ikhlas karena Allah, resmi dia lakukan, itu yang akan berubah segala-galanya. Subhanallah. Itu namanya orang ikhlas. Jadi berbuatlah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini cerita saya kemarin waktu ngaji Sabtu pagi sama Pak Prof. Dulu waktu saya ngajar di Pakuan, waktu saya kelamar di Pakuan, diinterview sama kepala jurusannya, Pak Mariano, ngajar di Pakuan ini gimana ya Pak? Saya mau menerimanya tuh nggak enak Pak. Mau buat di aku aja nggak cukup Pak, apalagi Bapak tinggal di Bekasi. Saya bilang begini, saya baca ayat ini, Pak, saya sih selama ini Pak ngajar jadi guru agama muter-muter. Dalam prinsip hidup saya Pak, kalau saya senang, saya tidak akan pernah terlambat. Kalau nanti saya ngajar di Pakuan sudah terlambat satu kali, saya akan keluar. Dan selama itu saya tidak pernah terlambat. Sambil saya baca ini, biarkan saya bekerja, biarkan saya ngajar, biar nanti Allah yang melihat saya kasih saya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum walil mu'minin. Satu semester saya ngajar di Pakuan, habis itu saya diterima di Pancasila. Satu semester di Pancasila, saya bergeser ke UI. Bukankah itu Allah maunya begitu? Kata sebagian orang, masuk di kampus PNJ itu susah. Kata sebagian orang, tapi kata Mariano tidak. Katanya masuk juga. Selesai masalahnya, berbuat aja. Namanya apa? Profesional. Dikerjakan aja dengan ikhlas. Selesai masalahnya. Jadi ini saya jadi sama saya Pak Prof kemarin ayatnya mau saya SMS karena buat tugas itu tidak saya. Jadi nggak jadi bahas al-kafir, tapi dapatnya ayatnya Pak. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Dan ada pertanyaan apa ya? Baik Bapak, saya kasih waktu beberapa kalau Bapak yang perlu ditambahkan kali, silakan dulu Bapak. Alhamdulillah kalau ada kita tutup. Mungkin karena waktunya sudah dihabiskan Pak Ustaz. Masih ada Pak Ustaz ya. Mari kita tutup pertemuannya dengan baca doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bapak Ibu diberikan kesehatan karena taat dalam beragama, diberikan berkah juga karena taat dalam beragama, dan kita diberikan akhir hidup yang baik juga karena taat dalam beragama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian yang telah mengaji pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima ini bermanfaat untuk kita semua.
Akhirnya pagi ini kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.